Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-79 dan 80 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang bantahan Allah terhadap sebahagian ahlul kitab yang berpendapat bahwasanya Nabi adalah yang memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Padahal tidaklah Nabi itu memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Nabi memerintahkan manusia untuk menyembah Allah. Tetapi ahlul kitab berpendapat demikian. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat sebelum ini. Yang mana ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya sebahagian ahlul kitab itu memiliki sifat tercela. Di antaranya adalah berdusta atas nama Allah. Nah, di antara bentuk dusta mereka adalah mereka mengatakan Nabi itu adalah yang menyuruh manusia supaya manusia menyembah dirinya. Umpamanya, kata orang-orang Kristen, Nabi Isa itu sendiri yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Jadi apabila kami menyembah Nabi Isa, tak ada salahnya bagi kami. Ini kata orang-orang Kristen. Tidak ada salahnya bagi kami untuk menyembah Nabi Isa. Apa sebab? Sebab Nabi Isa itu yang menyuruh dirinya supaya disembah. Nah, karena itu adalah pendapat mereka, turun ayat Al-Quran ini sebagai membantah pendapat mereka itu. Itu hanyalah dusta yang mereka ada-adakan. Kebenaran yang sebenarnya adalah tidak ada Nabi yang memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena Nabi itu menerima kitab suci dan isi kitab suci itu adalah mentauhidkan Allah. Nabi itu diberi al-hikmah. Al-hikmah itu mengatakan sesuatu tepat pada tempatnya, benar. Tetapi apabila dituduhkan Nabi itu menyuruh manusia supaya menyembah dirinya, bermakna itu bukan hikmah lagi. Itu bertentangan dengan makna hikmah yang diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi itu adalah sebagai pengamal kitab suci. Apabila sebagai pengamal kitab suci, mustahil Nabi itu menyuruh manusia supaya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci. Maka Allah sebutkan 3 perkara dalam ayat ini sebagai membantah, yaitu Nabi itu orang yang menerima kitab suci, Nabi itu orang yang memiliki hikmah, Nabi itu adalah seorang pengamal kitab suci. Maka mustahil menyuruh manusia supaya manusia menyembah dirinya, mustahil.
Nah, dengan demikian, dengan bantahan Allah ini, nampaklah dusta ahlul kitab. Kita sebutkan ahlul kitab, bukan semua ahlul kitab, tidak, tetapi sebahagian besar ahlul kitab. Bahkan ada di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya hubungan antara ini dengan ayat sebelumnya, kalau ayat sebelumnya menerangkan tentang sifat tercela ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi, ini pula, ayat ini pula adalah menerangkan tentang sifat tercela ahlul kitab dari kalangan orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Kristen yang berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu sendiri yang menyuruh orang lain supaya orang lain menyembah dirinya, menyembah Nabi Isa. Maka Allah membantahnya melalui ayat ini. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang menyuruh manusia supaya Nabi Isa itu disembah, itu adalah kesesatan. Dan kesesatan telah dibantah oleh Allah, maka tidak sepatutnya lagi umat Islam untuk membenarkan kesesatan tersebut. Karena dari kelompok Islam liberal mengatakan orang Kristen itu benar juga, orang Yahudi itu benar juga, semua agama benar, maka semua yang beragama masuk surga. Tidak, ini dia banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kebatilan, kesesatan pendapat yang mereka katakan itu. Maka satu lagi ayat yang menjelaskan tentang kebenaran Islam, kebenaran agama Islam sebagai agama tauhid dan agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini ayat yang kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka li basharin, adalah tidak patut bagi seorang manusia ayyutiyahul kitaba, yang Allah berikan kepadanya alkitab, kitab suci, wal hukma, dan hikmah, wan nubuwata, dan kenabian, thumma yaqula, kemudian dia mengatakan, linnas, kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kamu orang-orang yang menyembahku. Itu tak patut. Mana ada Nabi yang menyuruh orang lain supaya mereka itu menyembah Nabi tersebut? Tidak ada. Min dunillah, selain dari Allah. Maknanya jangan sembah Allah, tapi sembahlah aku. Ada Nabi yang mengatakan demikian? Tak ada. Walakin kunu, akan tetapi para Nabi itu mengatakan, kunu, jadilah kamu wahai manusia, rabbaniyin, orang-orang yang rabbani, yaitu orang-orang yang memiliki sifat ketuhanan, yaitu yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan dan membesarkan Allah. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan karena kamu telah mengajarkan kitab suci, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan karena kamu mempelajari kitab suci. Wala ya'murukum, dan Nabi tersebut tidaklah memerintahkan kamu antattakhizul malaikata, untuk mengambil malaikat-malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaba, sebagai tuhan-tuhan. Jadi tak ada Nabi menyuruh manusia supaya menyembah malaikat dan nabi-nabi, tidak ada. Aya'murukum bil kufri, apakah Nabi itu menyuruhmu melakukan kekufuran?
ba'da id antum muslimun, setelah kamu itu beragama Islam. Tak ada Nabi menyuruh melakukan kekufuran setelah manusia itu beragama Islam. Malah Nabi itu apabila manusia sudah beragama Islam, malah Nabi itu menasihati manusia untuk tetap beragama Islam sampai meninggal dunia. Nabi Yakub contohnya, Nabi Ibrahim contohnya, mereka menasihati anak-anak mereka supaya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Ini sudah kita terangkan di dalam surah Al-Baqarah dahulu. Kita ulang sekali lagi terjemahan ayat supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini ketika mentafsirkannya nanti insyaallah. Adalah tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab suci, bermakna ia menjadi seorang nabi, dan juga Allah berikan kepadanya hikmah dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kamu sebagai orang-orang yang menyembahku dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak layak atau tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Akan tetapi Nabi itu akan mengatakan kepada manusia, jadilah kamu wahai manusia orang-orang yang Rabbani, yaitu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kamu mengajarkan kitab suci dan kamu mempelajarinya. Dan tidaklah mungkin seorang nabi itu memerintahkan kamu untuk mengambil malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Tak mungkin. Apakah seorang nabi itu akan menyuruhmu melakukan kekufuran setelah kamu beragama Islam? Tidak mungkin. Jadi apabila disebut di sini tak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang nabi menyuruh orang lain supaya menjadikan dirinya sebagai sesembahan, maka bermakna ayat ini adalah sebagai ayat bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwasanya Nabi itu sendiri, kata orang Kristen, Nabi Isa itu sendiri yang menyuruh orang lain supaya menyembah dirinya. Itu adalah pendapat yang bohong, itu dusta. Itu adalah perkataan yang diada-adakan dan itu adalah kesesatan. Maka kita sebagai umat Islam melalui ayat ini tidak boleh mempercayai bahwasanya Nabi Isa pernah mengatakan supaya menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan manusia supaya manusia menyembahnya. Tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah bertanya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh manusia supaya menjadikan diri kamu, supaya manusia menetapkan diri kamu dan juga ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, tidak ya Allah, mereka sendiri yang menetapkan diriku sebagai Tuhan. Bermakna kepercayaan orang-orang Kristen itu yang menyembah Nabi Isa, yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu adalah dusta yang mereka ada-adakan. Jadi kalau dusta dalam kepercayaan, maka ia adalah kesesatan. Jadi orang Kristen itu orang kafir? Ya, orang kafir. Kafir maknanya menutupi kebenaran yang sebenarnya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mereka pula menyekutukan Allah. Kita mengatakan ini bukan untuk menghina mereka, tidak. Berkali-kali kita ulang, kita mengatakan ini bukan untuk mengejek mereka, tidak. Kita mengatakan ini bukan karena kita fanatik, tidak. Kita mengatakan ini karena inilah kebenaran yang sebenarnya. Maka ramai pendeta-pendeta Kristen ketika mereka mempelajari tentang ketuhanan Nabi Isa, akhirnya mereka mendapati, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tak mungkin Nabi Isa sebagai Tuhan. Akhirnya mereka memeluk Islam.
Maka kasihan kita tengok orang-orang Kristen ini. Kasihan kita. Mereka tenggelam dalam kesesatan. Kalau maulah mereka membuka fikiran mereka, maulah mereka menerima kebenaran, maka selamatlah hidup mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Siapa yang akan berdakwah kepada mereka untuk menerangkan kebenaran ini? Karena kita ini adalah umat dakwah. Kita ini adalah orang yang menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang masih lagi tenggelam dalam kesesatan. Mudah-mudahan ada di antara kita ini yang mau menyampaikan, sehingga terbuka hati orang-orang yang masih lagi tenggelam dalam kekufuran dari kalangan orang-orang yang mengatakan mereka memiliki kitab suci, padahal sebenarnya yang ada di sisi mereka bukanlah kitab suci. Beruntunglah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran kemudian dia memeluk Islam, karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama Nabi Isa, agama Islam. Agama Nabi Musa, agama Islam. Agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Agama para nabi adalah agama Islam, dan tidak ada agama selain agama Islam. Jadi penyebutan agama kepada selain agama Islam bukan penyebutan sebenarnya. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, sebenarnya itu bukanlah agama. Penyebutan agama itu hanyalah penyebutan kiasan saja. Sama seperti gambar. Kita tengok ada gambar di dinding, gambar presiden. Ini presiden. Apakah betul yang di dinding itu presiden? Tidak. Ketika kita menyebut ini presiden, itulah kiasan saja. Karena sebenarnya bukan yang tergantung di dinding itu presiden, itu gambar presiden. Nah, begitu juga penyebutan agama Yahudi. Sebenarnya bukan agama, karena ia adalah buatan manusia. Lalu kita sebut juga sebagai agama, sebagai kiasan, mengkiaskannya saja sebagai suatu kepercayaan. Tetapi agama barulah disebut agama kalau ia datang dari sisi Allah. Sementara agama selain agama Islam itu dia datang dari manusia itu sendiri. Nah, inilah dia ayat yang akan kita bahas. Jadi ayat ini menjadi penting karena ia adalah sebagai perjuangan di dalam hidup ini. Barulah hidup kita ini bermakna, bernilai, sehingga kita selamat di dunia ini dan di akhirat nanti adalah apabila hidup yang kita jalani di dunia ini adalah di atas agama Islam dan wafat dalam keadaan beragama Islam. Tetapi berat untuk beragama Islam ketika di dunia ini. Apa sebab? Sebab kita memiliki musuh yang memastikan kita untuk keluar dari agama Islam. Musuh dari kalangan jin, syaitan, iblis, ini semenjak Nabi Adam lagi. Dan musuh dari kalangan manusia yang senantiasa mendengki. Nah, sudah kita terangkan tentang ahlul kitab yang memiliki tabiat mendengki umat Islam untuk memastikan umat Islam tidak beragama Islam. Inilah dia perjuangan kita pada hari ini. Kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Makna ringkasnya tadi sudah nampak. Poin penting dari ayat ini pun sudah kita ketahui. Sekarang kita mau mengkajinya lebih dalam. Allah memulai ayat ini dengan bentuk penafian. Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Adalah tidak patut bagi seorang, adalah tidak. Nah, kata tidak ini maknanya penafian. Adalah tidak patut bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah kitab suci kepadanya, dan juga diberikan hikmah kepadanya, dan juga diberikan kepadanya kenabian, dipilih sebagai seorang nabi, kemudian mengatakan kepada orang lain bahwasanya, hei orang lain, sembahlah akulah Tuhan yang sebenarnya. Tidak patut. Maka tidak patut ini, penafian yang seperti ini adalah membawa makna penegasan, tegas.
Jadi bantahan dari sisi Allah adalah tegas, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin seorang nabi itu akan menyuruh manusia supaya manusia menyembah nabi tersebut. Tidak mungkin. Itu makna ayat penafian. Siapa yang belajar ilmu Al-Quran, tahulah dia penafian yang seperti ini membawa makna taukid, penekanan. Maka dalam tafsirannya kita terangkan bahwasanya Allah membantah sekeras-kerasnya pendapat orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu sendiri yang menyuruh manusia supaya manusia menyembah Nabi tersebut. Itu mustahil terjadi. Nah, untuk menerangkan itu mustahil terjadi, Allah menyebutkan 3 yang bisa dijadikan sebagai sandaran bahwasanya tak akan mungkin terjadi Nabi menyuruh manusia supaya manusia menyembah Nabi tersebut. Kalau kita bawa kepada Nabi Isa, mustahil Nabi Isa itu menyuruh manusia supaya manusia menyembah dirinya. Itu mustahil. Apa sebab? Sebab Nabi Isa itu adalah orang yang menerima kitab suci. Kitab suci apa yang diterima oleh Nabi Isa? Kitab suci Injil. Tidak ada kandungan dalam kitab suci Injil yang menyuruh manusia menyembah Nabi Isa. Tidak ada. Karena isi kitab suci itu adalah mentauhidkan Allah. Lalu dari mana datangnya orang-orang Kristen itu menyembah Nabi Isa? Itu datang dari diri mereka sendiri. Ini yang kita sebut dalam pengajian yang lalu. Mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Mereka menuhankan Nabi Isa. Penuhanan Nabi Isa sudah kita terangkan, itu berlaku setelah 325 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sudah lama berlalu, barulah dituhankan Nabi Isa. Di kota Nikea berkumpul pendeta-pendeta. Mengapa Nabi Isa itu disalib? Maka dicari-carilah alasannya. Oh, Nabi Isa itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena manusia ini mewarisi dosa. Dosa siapa yang diwarisi? Dosa manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam kan berdosa karena melanggar larangan Allah. Allah melarangnya jangan mendekati pohon yang satu ini. Kemudian Nabi Adam melanggarnya, memakan buah pohon tersebut. Nabi Adam telah berdosa. Maka Nabi Adam itu berdosa, dosa diwariskan kepada anaknya, dosa diwariskan kepada anaknya. Maka keturunan Nabi Adam mewarisi dosa Nabi Adam. Maka supaya tidak lagi mewarisi dosa, mesti adalah satu orang yang diutus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya tidak ada lagi dosa itu diwariskan. Nah, itulah dia Nabi Isa yang diutus, sehingga disaliblah di tiang gantungan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini dari mana datangnya ini? Ini mengada-ngada. Apa sebab? Sebab tidak akan mungkin orang lain yang berdosa, kemudian orang yang lain pula yang menanggungnya. Itu ketidakadilan. Apabila hidup ini ditegakkan di atas keadilan, yang berdosa yang menanggung dosa. Nabi Adam yang berdosa, Nabi Adam yang menanggung dosa itu, dikeluarkan dari surga. Tapi Nabi Adam bertaubat dan taubatnya diterima. Apabila taubat diterima, masih lagi Nabi Adam berdosa? Tidak. Apabila Nabi Adam tidak berdosa lagi, tak ada pewarisan dosa, itu tidak ada. Itu khurafat, itu dusta, tak bisa diterima. Tapi ketika kita sampaikan ini, tak mau menerimanya, tutup telinga, tutup hati. Nah, kalau sudah menutup, sudahlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak buat apa lagi? Dia tak mau mendengar. Summum bukum umyum fahum la ya'qilun. Mereka pekak, mereka buta, mereka bisu, dan mereka tak mau memahami. Dalam keadaan seperti itu, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan hati mereka terbuka. Sekali lagi, ini bukan untuk mengkeji, ini adalah fakta.
Dan apabila Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai menunjuki mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka yang mau memeluk Islam. Dan buktinya ramai orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah memeluk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, pendeta, memeluk Islam pada masa Rasulullah. Ubay bin Ka'ab masuk Islam, pendeta, pada masa Rasulullah memeluk Islam. Tapi ramai juga yang enggan. Nah, yang enggan itu adalah yang dengki. Yang dengki itu sampai hari ini ada. Mudah-mudahan berhenti dari mendengki, karena rugi diri sendiri, bukan orang lain. Nah, ini makna kata ma. Tidaklah, tak akan mungkin seorang nabi yang diberi kitab suci tidak akan mungkin menyuruh manusia untuk menyembah dirinya sendiri. Jadi kepercayaan agama Kristen itu orang-orang Kristen yang kemudian ini yang menetapkannya. Mereka yang menetapkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian beberapa tahun kemudian mereka berkumpul lagi karena timbul masalah. Masalah yang timbul adalah, kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan, siapa yang membawa Nabi Isa dari Bapa Tuhan kepada Maryam? Bapa Tuhan di surga. Siapa yang membawa Nabi Isa dari Bapa Tuhan ke Maryam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bawa? Mana mungkin malaikat membawa malaikat? Malaikat membawa Tuhan. Mana mungkin? Malaikat itu rendah dari Tuhan. Mestilah yang membawa Tuhan itu Tuhan. Akhirnya dituhankan pula lah malaikat Jibril. Akhirnya sudah berapa Tuhan? Sudah 3 Tuhan. 3 Tuhan, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gimana nih? Matematika pun nggak bisa menerima 1, 3, 3, 1. Tidak, 1, 1, 3, 3. Mana bisa disamakan? Nah, sekarang berkelahi lagi mereka, berselisih. Karena Nabi Isa itu disebut sebagai anak Tuhan. Yang melahirkannya siapa? Maryam. Maryam itu manusia atau Tuhan? Sedang berkelahi mereka sekarang. Kalau Nabi Isa itu anak Tuhan dan yang melahirkan manusia, mana boleh, mana bisa manusia melahirkan Tuhan? Mestilah yang melahirkan Tuhan adalah Tuhan. Maka sekarang ada di antara kelompok orang-orang Kristen itu sudah mengumpulkan tanda tangan untuk menuhankan Maryam. Karena mereka tak bisa menerima manusia melahirkan Tuhan, mestilah Tuhan melahirkan Tuhan. Begitulah keadaan kebohongan. Sebab keadaan suatu kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Sementara kebenaran nampak terang, jelas. Apabila nampak terang jelas, tidak ada bantahan. Dan sesiapa yang membantah silakan, tapi mana dia alasan untuk membantah? Maka kebenaran adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Kitab di dalamnya tauhid diberikan kepada Nabi, maka tak akan mungkin Nabi yang menerima kitab akan menyuruh manusia menyembahnya. Al-hukmah, hikmah maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila berkata-kata benar karena tepat pada tempatnya. Mustahil seorang nabi yang memiliki hikmah berkata dengan tepat, dengan benar, akan menyuruh manusia dengan perkataan yang tidak benar. Di antara perkataan yang tidak benar adalah menyuruh orang lain menyekutukan Allah. Itu tak benar. Kemudian satu lagi, an-nubuwata, Nabi disebut Nabi karena dia mengamalkan wahyu yang ia terima. Itu Nabi. Nah, wahyu yang datang dari sisi Allah itu adalah mentauhidkan Allah. Maka mustahil seorang Nabi seperti Nabi Isa itu menyuruh orang lain menyekutukan Allah. Mustahil. Nabi Isa sendiri tak melakukannya. Maka dengan 3 disebut berturut-turut, kitab suci yang diberikan kepada Nabi, hikmah yang diberikan kepada Nabi, kenabian Nabi itu sendiri sebagai seorang Nabi yang mengamalkan kitab suci,
menjadikan seorang nabi itu mustahil menyuruh orang lain supaya menyembah dirinya sendiri, mustahil. Lalu kalau berlaku juga pada manusia ada yang menyembah nabi itu, bermakna itulah datang dari manusia itu sendiri. Mungkin karena kebodohan, mungkin karena kelalaian, mungkin karena kesombongan dengan mengadakan kebohongan. Oh, jadi ayat ini sudah terang sekali, jelas sekali. Tinggal lagi sekarang ini menggagahkan diri untuk mengikuti kebenaran ini, memperjuangkan kebenaran ini, dan kalau bisa berkorban demi kebenaran ini. Inilah dia umat dakwah, yaitu umat yang tugasnya berdakwah. Karena ada juga partai dakwah tapi tak berdakwah seperti ini, karena yang dikejarnya hanyalah kekuasaan belaka. Tak pernah kita mendengar mereka ini menyeru supaya orang-orang yang tidak beragama Islam itu supaya beragama Islam. Kalau memang ya kelompok-kelompok dakwah menyeru orang yang beragama Islam supaya lebih benar beragama Islam, dan orang yang tidak beragama Islam supaya mereka beragama Islam, itu namanya kelompok dakwah. Apapun risiko, dan memang berdakwah itu mesti ada risiko. Rasulullah pula risikonya adalah mau dibunuh. Bahkan Rasulullah sendiri pun diracun oleh orang-orang Yahudi, dan Rasulullah masih lagi terasa racun tersebut sampai beliau akan meninggal dunia. Nah, itu sudah risiko dalam hidup. Kalau tak mau risiko, jangan hidup. Karena hidup itu ada risikonya. Kalau tak mau risiko, jangan hidup, mati saja. Dan kalau memang mau hidup, tanggunglah risiko. Dan setiap risiko itu, itulah yang akan meninggikan kedudukan. Itu kita sebut sebagai ujian di dalam hidup. Dan tak ada yang tak diuji. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman kemudian tidak akan diuji? Oh, mesti menjalani ujian. Dalam berdakwah pasti ada ujian. Ada yang suka, ada yang benci. Sebanyak yang suka, sebanyak itu yang benci. Itu sudah sunnatullah. Para nabi dibenci? Para nabi dibenci. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak lagi melakukan kesalahan, maksum. Tapi itulah dia hakikat yang sebenarnya. Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh para nabi itu, atau seorang yang telah ditetapkan sebagai nabi itu, ia akan mengatakan kepada manusia, kunu rabbaniin, wahai manusia, jadilah kamu rabbani. Rabbani maknanya jadilah kamu orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, bermakna mentauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Di saat kita menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyekutukan Allah dengan manusia, menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan apapun, bermakna kita tidak lagi mengagungkan Allah, kita tidak lagi memuliakan Allah, kita telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu baru agung kalau sendiri, kalau esa. Karena keesaan Allah itulah yang menampakkan keagungan Allah. Kalau dikatakan di sana ada Tuhan lagi selain Allah, maka hilanglah kesempurnaan Allah. Karena nanti kekuasaan Allah itu akan dibatasi oleh Tuhan yang satu lagi. Kalau telah dibatasi kekuasaan oleh Tuhan yang satu lagi, bermakna tidak ada lagi sifat kesempurnaan. Apabila tidak ada sifat kesempurnaan lagi, bermakna hilanglah keagungan. Maka untuk mengagungkan Allah, mestilah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya tak ada lagi yang lain. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu baru mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka pesan Nabi kepada manusia adalah agungkan Allah, besarkan Allah. Nah, mengagungkan Allah itu, hamba-hamba yang mengagungkan Allah disebut Rabbani. Rabbani. Ada pula yang mengambil nama Rabbani ini untuk jadi nama radio, Radio Rabbani. Ada pula kelompok nasyid Rabbani. Nah, makna Rabbani adalah orang-orang yang mengagungkan Allah sebagai Tuhan. Rabbani, membesarkan Allah sebagai Tuhan, memuliakan Allah sebagai Tuhan. Bermakna ia adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia pesan Nabi kepada manusia. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa-apa yang kamu mengajarkan kitab suci dan dengan apa-apa yang kamu pelajari. Jadi wahai manusia, kamu telah mempelajari kitab suci. Dalam kitab suci itu ada mentauhidkan Allah, maka tauhidkanlah Allah. Jadilah kamu Rabbani. Kamu belajar kitab suci, dan apabila kamu belajar kitab suci, kamu gunakan akal fikiranmu, maka kamu akan mengetahui bahwasanya memang Allah itu Maha Esa. Maka tauhidkanlah Allah disebabkan karena kamu telah belajar. Bima kuntum tadrusun. Maka niscaya kamu apabila kamu mengetahui Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, kemudian kamu mengagungkannya, maka kamu menjadi Rabbani. Kamu Rabbani karena mengajarkan kitab suci, kamu Rabbani karena kamu belajar kitab suci. Kita ini sekarang ini belajar kitab suci, maka kita disebut Rabbani karena bersifat ketuhanan. Kemudian apabila kita mengajarkan pula kitab suci, maka lebih tinggi lagi nilainya. Kita juga disebut Rabbani, yaitu sebagai yang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan belajar kitab suci, mengagungkan Allah dengan mengajarkan kitab suci. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Itulah orang yang paling baik. Maka beruntung belajar dan mengajarkan. Tapi tak akan mungkin mengajar kalau tak pernah belajar. Belajar tak pernah. Ada yang dapat? Tak ada yang dapat. Tak ada yang dapat mungkin mengajar. Kalau mengajar juga pastilah kesesatan yang disampaikan. Maka paling-paling yang banyak dia sebut menurut saya, menurut dia saja. Menurut Allah, menurut Rasul mana? Karena tak pernah belajar kitab suci. Maka apabila mengajarkan agama, tak boleh menurut saya. Kalau mengajarkan kitab suci, ini dia ayat Al-Qur'annya, ini dia hadis Rasulullahnya. Barulah kita namanya mengajarkan kitab suci. Maka kita ini dua sifat terpuji, yaitu pertama mempelajari dan satu lagi mengajarkan kembali apa yang kita pelajari. Nah, di saat mengajarkan kembali apa yang kita pelajari, itulah dia berdakwah. Karena sekarang ini ada orang menganggap bahwasanya tugas dakwah itu hanya tugas ustadz saja. Enggak, tugas dakwah itu semua kita ini berdakwah dengan cara kita masing-masing. Kalau mau lebih lanjut, saya tak bisa menyampaikannya, datanglah ke Masjid Agung. Boleh. Tapi sampaikan, ini tidak betul ini, yang betul lah seperti ini. Kemudian orang itu tak puas mendengarkan penjelasan kita. Saya penjelasannya lebih lanjut, kurang pandai pula. Kalau mau tahu, marilah kita ke Masjid Agung. Kita tanya Ustaz langsung. Boleh. Tapi masing-masing kita mesti berdakwah. Karena ada yang menahan diri. Bukan tugas saya lah berdakwah ini.
tugas ustaz. Oh tidak, semua kita bertugas untuk berdakwah. Karena ada yang menahan diri dari berdakwah, maka menahan diri dari berdakwah bermakna tidak lagi menjadi manusia yang Rabbani, manusia yang memiliki sifat ketuhanan, terpuji. Kalau memiliki sifat ketuhanan, terpuji. Tapi kalau memiliki sifat tercela, apa sifat yang satu lagi itu? Kalau memiliki sifat ketuhanan, terpuji. Tapi kalau memiliki sifat kesyaitanan, kesyaitanan, maka tercela. Sifat Allah terpuji, sifat syaitan tercela. Rabbani. Jadi ada Rabbani, ada syaitani. Maka jangan jadi syaitani, tapi jadilah Rabbani. Tapi ada pula mereknya ai setan. Ada pula. Bahkan berbangga dia penyembah syaitan. Bahasa Inggrisnya devil. Itu menjadi lambang penyembah syaitan. Nah, maka bertentangan dengan seruan para nabi. Jadi mengajarkan kitab suci dan mempelajari kitab suci. Mengapa di sini disebut mengajarkan kitab suci? Belajar kitab suci. Semestinya kalau ikut urutan belajar kitab suci dan mengajarkan kitab suci. Tapi dalam ayat ini mengajarkan dulu baru belajar. Maknanya apa? Maknanya di sini maksud belajar itu adalah terus belajar. Belajar kitab suci, kemudian mengajarkan kitab suci, kemudian teruskan belajar kitab suci. Karena ada orang yang belajar kitab suci, kemudian mengajarkan kitab suci, kemudian tak mau belajar lagi. Saya sudah doktor, ngapain belajar lagi? Saya sekarang ini mau mengajar saja. Oh tidak. Mengajarkan kitab suci, mengapa bisa mengajarkan kitab suci? Karena sebelumnya sudah belajar. Tetapi jangan berhenti dengan mengajar saja, teruskan juga belajar. Apa sebab? Sebab ilmu kitab suci itu tidak ada habis-habisnya. Maka terus belajar. Maka disebutlah mengajar terlebih dahulu, barulah belajar dalam ayat ini. Apabila Allah berfirman, mengapa Allah menyebut mengajar dahulu baru belajar? Oh, ada hikmah di sebaliknya. Maka kita jangan pernah berhenti belajar. Saya ini sudah profesor lah, tak perlu belajar lagi lah. Oh tidak, mesti belajar terus. Semua yang ada ini murid saya semua, tak mungkinlah saya belajar lagi. Apalagi belajar dari murid sendiri. Oh tak mungkinlah. Sekarang ini masa saya hanya mengajar saja. Oh tidak. Orang yang Rabbani mengajar, belajar. Berikutnya lagi, tidak mungkin seorang nabi itu, kalau tadi tak mungkin seorang nabi itu menyuruh orang lain supaya menyembah dirinya. Sekarang pula tak mungkin seorang nabi itu menyuruh orang lain untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Tidak akan mungkin. Ini lanjutan saja. Mengapa ini disebut secara khusus? Malaikat disebut, nabi disebut? Sebab ada di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Ada di antara manusia yang menyembah nabi. Maka disebut secara khusus sebagai membantah kepercayaan sebahagian manusia yang menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Jangan ikuti mereka itu. Yang patut disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan tak akan mungkin Nabi memerintahkan demikian. Ujung ayat, aya'murukum bil kufri. Apakah Nabi itu akan menyuruh melakukan kekufuran? Tak akan mungkin. Itu kekufuran. Menyekutukan Allah adalah kekufuran. Ba'da idh antum muslimun, setelah kamu beragama Islam, tak mungkin. Jadi apabila demikian, maka jangan sekali-kali berpendapat atau membenarkan pendapat orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu sendiri yang menyuruh dirinya, menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Jangan.
Itu namanya dusta. Dan kita telah menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang berasal dari dusta yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan dua ayat ini semakin tegaslah bahwasanya orang-orang dari sebahagian ahlul kitab itu memiliki sifat yang tercela, yaitu berani berdusta atas nama kebenaran, yaitu dengan mengatakan Nabi itu sendiri yang menyuruh orang lain menyembah dirinya. Na'udzubillah min zalik. Dengan demikian kita sebagai umat Islam mengetahui kebenaran dan tugas kita lah sebagai menyampaikannya kepada manusia. Mudah-mudahan manusia dapat petunjuk melalui penyampaian kita. Dan ayyuhda bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Dapat orang mendapat petunjuk karena kita orang dapat petunjuk, karena kita orang memeluk Islam, itu adalah lebih baik dari apapun nikmat yang paling berharga di alam semesta ini. Atau kalau mau mudahnya, lebih baik dari langit dan bumi, lebih baik dari alam semesta ini. Dapat orang petunjuk karena kita suruh orang lain dapat petunjuk, kita suruh orang lain sehingga mendapat petunjuk. Itu adalah lebih baik dari alam dan seisinya. Kita ada peluang, kawan kita ada yang bukan beragama Islam, ada peluang. Nah, apabila ada peluang itu, sampaikan kepadanya, ini dia kebenaran. Kalau dia tak puas hati, tanya, kita akan berikan jawaban. Tak puas juga, kita tak bisa jawab, maka kita bawa kepada orang yang bisa menjawabnya. Ada usaha ini, kemudian dapat ia memeluk Islam karena kita, itu adalah baik. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Apa pahalanya? Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut sampai meninggal dunia, kita dapat pahalanya. Sebagaimana dia dapat, kita pun juga dapat, sebab kitalah menjadi sebab ia melakukan kebaikan. Siapa yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, maka orang lain itu mendapat pahala, dia yang menyuruh orang lain itu pun dapat pahala. Kita sekarang ini pergi ke Masjid Agung ini belajar, dapat pahala? Dapat pahala. Kemudian kita suruh orang lain, atau kita bawa orang lain untuk ikut serta, orang lain itu dapat pahala, orang lain dapat pahala, kita pun juga dapat pahala seperti orang lain. Sudah berapa kita dapat pahala? Sudah 2. Sekarang sudah bawa berapa orang ke sini? 10 orang, 11 dengan kita, bermakna kita dapat 11 pahala. Itu baru sekali datang. Kalau 1 minggu 4 kali datang, nah lihat, kalau sudah 3 juz Al-Quran dia terus datang, 1 huruf Al-Quran membacanya saya sudah 10. Kalau memahaminya lagi, wah sudah puluhan, dah ratusan. Nah, sebanyak itu kita dapat pahala karena kita yang bawa orang tersebut datang. Tak ada keinginan bawa orang lain datang. Atau mau masuk surga sendiri saja. Dah. Kita mau juga orang lain masuk bersama dengan kita. Maka bawa. Itulah dia umat dakwah. Kita ini adalah umat dakwah, dan mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan dakwah yang suci dan murni ini. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan semangat kepada kita tentang kebenaran yang telah kita miliki, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan kebenaran ini, bahkan memperjuangkannya, bahkan sampai ke tahap berkorban demi kebenaran tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.